warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuria Kumalasari, SSTMKes. Saya salah satu dosen tetap di program studi kebidanan, program Diploma 3 Universitas Anur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Kehamilan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 5 SKS, 3 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. CPL Prodi dalam mata kuliah ini diantaranya: 1. Menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai dengan kewenangannya berlandaskan kode etik profesi. Yang kedua, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang ketiga, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, fase salin normal, bayi dan balita normal sesuai dengan kompetensi bidang vokasi. Selain itu, CPL Prodi juga ada dalam RPS yang telah dibagikan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk CPMK diantaranya: 1. Memahami proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan dasar ibu hamil. Keempat, memahami konsep dasar asuhan kehamilan. Yang kelima, memahami penyulit dan komplikasi kehamilan. Yang keenam, memberikan asuhan sesuai dengan perkembangan kehamilan. Dan yang ketujuh, melakukan dokumentasi asuhan kehamilan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktik antenatal, di mana dalam praktek tersebut menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, serta deteksi dini komplikasi serta pendokumentasiannya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya: konsep dasar asuhan pada ibu hamil, pengkajian terfokus dalam kehamilan, diagnostik dalam kehamilan, tahapan perkembangan kehamilan ibu, asuhan kehamilan kunjungan awal dan ulang, penkes dan konseling kehamilan pada ibu dan keluarga, pendidikan pada calon orang tua, proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, penyulit dan komplikasi kehamilan, dan yang terakhir adalah dokumentasi asuhan kehamilan. Buku referensi yang bisa digunakan yaitu modul pembelajaran. 3 komponen dalam proses pembelajaran adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk tahap delivery ini saya memberikan materi yang saya unggah di SSO beserta dengan RPS-nya. Mahasiswa bisa mengunggah di SSO Universitas Anur Purwodadi. Untuk delivery saya memberikan materi dan RPS yang bisa diunduh langsung oleh mahasiswa di SSO Universitas Anur. Selain itu saya memberikan materi dengan tatap muka untuk mempermudah pemahaman mahasiswa. Yang kedua, interaction dalam mata kuliah ini adalah diskusi, tanya jawab, komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa. Yang ketiga, assessment dalam mata kuliah ini adalah pengambilan nilai yang kita ambil berdasarkan kehadiran, tugas, UTS, serta UAS. Berikut saya sertakan video pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMAT 2025 dalam PDD UKT-PT dan pengajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sakit? Tidak. Tina sakit? Sakit apa sih? Kaki. Aduh. Berarti personal hygiene-nya perlu diperhatikan lebih lagi, ya. Oke, untuk hari ini kita akan diskusi, kita akan belajar tentang pengkajian terfokus pada kehamilan, ya. Sebelumnya sudah pernah melihat ibu hamil? Sudah. Atau Anda sudah merasakan hamil? Belum. Pengen hamil? Pengen hamil? Ya. Ibu. Apa yang Anda bayangkan pada ibu hamil? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda pikirkan? Perutnya besar. Terus ada lagi? Perubahan hormon, marah, emosional. Siapa yang di sini suka emosional? Jangan-jangan hamil. Oke, untuk hari ini
pembelajaran kita ya mengenai tanda-tanda dan gejala kehamilan. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan pertumbuhan, perkembangan dan kesenjangan anak janin. Nanti pada akhirnya yang diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian yang terfokus dalam kehamilan. Selain itu, setelah kalian mendapatkan materi ini, nanti diharapkan kalian bisa mendapatkan diagnosa. Jadi di situ kalian bisa, oh ini hamil normal, oh ini ketidaknyamanan, oh ini adalah sudah merupakan komplikasi. Ya. Dan selain itu, harapannya nanti juga kalian bisa menentukan tanda gejala penyimpangan pada ibu hamil. Nah, kita tahu ya untuk kehamilan itu dibagi menjadi berapa trimester? 3, yaitu TM1, TM2, dan TM3. Yang mana TM1 itu dihitung mulai dari 21 sampai 12 minggu. Jadi mulai dari awal konsepsi, awal bertemunya sel telur dengan sperma ya, di situ terjadi konsepsi sampai dengan usia kehamilan 12 minggu. Kemudian untuk yang TM2 12 sampai 18 minggu. Kemudian TM3 20 sampai 40 minggu. ya. Yang pertama yaitu mengenai tanda presumptif atau tanda tidak pasti. Asalnya ada amenore. Apa amenore? Sama Korea juga. Silakan tunjukkan tanganmu, tunjukkan dirimu. Saya Bu, Oke, apa amenore? ibu yang wanita yang tidak menstruasi lebih dari 3 bulan. Jadi amenore adalah perempuan tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut ya. 3 bulan tidak menstruasi. Ada yang pernah seperti itu? Yang 3 bulan tidak menstruasi? Pernah? Hamil nggak? Nah, makanya itu masuknya di tanda tidak pasti. Jadi kalau aja temanmu nggak main loh, aku nggak main berapa lama 3 bulan, jangan-jangan hamil. Tidak juga. Nah ya, jadi yang amenor itu belum tentu dia hamil. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mual muntah. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok bisa mual muntah? Kenapa ibu hamil itu terutama di bulan kehamilan ya, kok bisa terjadi mual muntah? Karena itu hormon HCG. Hormon HCG. Ada yang tahu HCG itu apa? Hormon Gonadotropin. Bisa dicek di mana keberadaannya? Di urin. Jadi HCG itu dia akan berubah di urin. Nah, ini kalau tidak terjadi konsepsi, ya, tidak akan ada yang namanya HCG. Tetapi HCG ini belum tentu merupakan tanda pasti dari hamil. Kenapa? Misalnya, ibu hamil dengan mulai dari dosa, ya, mulai dari dosa itu atau yang disebut dengan hamil anggur, ya, itu dia hamil tapi tidak ada janinnya, ya kan? Itu dikarenakan si plasenta ini berkembangnya dia pesat sekali. Atau kalau ada janinnya yang kalah. Nah, di situ kan ada hormon HCG. Jadi yang dapat kita temukan di urin terutama pada pagi harinya. Yang ketiga, payudara tegang. Ada yang pernah merasakan payudaranya tegang? Ada. Sering setiap bulan, setiap mau menstruasi, ya kan? Itu karena dipengaruhi oleh hormon progesteron. Ya. Kemudian selanjutnya ada mengidam. Apa mengidam itu? Pengen sesuatu, pengen sesuatu. Yang pengen sesuatu apakah hanya ibu hamil? Iya. Teman kalian juga? Iya. Contohnya apa? Rujak. Contoh banget. Kalau misalnya ibu hamil kok mengidam, dia mengingat sesuatu, nanti hubungannya dengan hipersalivasi. Nah, jadi hipersalivasi itu produksi dari saliva, ya. Air ludahnya, air liurnya itu produksinya semakin banyak. Ya. Dan itu juga terjadinya tidak hanya pada ibu hamil. Misalnya kalian melihat orang makan belimbing mulut. Nah, itu spontan langsung lidah kita produksinya banyak. Ya. Tanda tidak pasti selanjutnya yaitu konstipasi. Apa konstipasi? Sulit atau BAB-nya keras ya. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi hiperpigmentasi pada area tertentu. Di mana? Di mana sih? Hamil terjadi hiperpigmentasi atau warnanya itu ditunjukkan
lebih bulat di ketiak. di ketiak. Nah selain itu di sebelah kanan. Kemudian yang paling kelihatan. Terus di kakaknya juga Nah, juga ada muncul pigmentasi ya namanya kloam. Nah, kemudian yang paling kelihatan lagi itu adalah di areola. Pasti areolanya lebih menyenangkan. Seorang perempuan dikatakan dia pasti hamil, sudah tentu hamil di sini ya. Di antaranya ada gerakan janin karena di dalam perut ibu itu ada janin, namanya janin makhluk hidup dia bergerak ya. Jadi mustahil kalau sudah diperiksa ini loh ada gerakan janin masih menyangka saya tidak hamil Bu. Oh tidak bisa ya, itu sudah makhluk hidup seperti kalian makhluk hidup bergerak ya, sama janin di dalam perut juga bergerak ya, karena di situ ada janin sehingga ada gerakan. Kemudian teraba bagian-bagian janin diperiksa melalui palpasi juga, sudah dipalpasi loh ini loh kepalanya, ini loh bokongnya di sini. Tidak Bu, saya tidak hamil, tidak bisa. Kalau sudah ada ini sudah pasti dia hamil ya. Kalau ada janin hidup berarti di situ ada DJJ ya, ada DJJ, denyut jantung janin dengan alat apa? Doppler bisa, Linac bisa, lebih apa lagi? Bisa dideteksi lebih dini lagi apabila menggunakan USG. Kemudian pada ibu hamil kalau dilakukan ronsen ya, di situ sudah kelihatan tulang janin. Nah, mau apa lagi nih? Mau alasan apa lagi nih? Ini yang kita bahas ini biasanya kan yang penolakan ya. Kalau penerimaan senang-senang aja. Ya. Dan yang terakhir, apabila usia kehamilannya masih mungkin telatnya 1 minggu, telat 2 minggu, bahkan belum telat, itu diperiksa sudah ada kantong kehamilan. Ya, itu kalau di awal. Tapi kalau nanti sudah mulai lebih dari 8 minggu kok hanya kantong, terus berarti di situ kosong. Namanya disebut dengan dilated ovum atau BO. BO itu dalam artian kita ya. Artian di luar kan sudah ada tuh. Ya. Jadi ada kantongnya, tidak ada hasil proses. Nah, biasanya kalau masih dini itu yang dilihat di USG baru kantong kehamilan. Kita ini sudah ada kantong kehamilan, itu sudah bisa dikatakan hamil. Ya. Selanjutnya tentang diagnosis banding kehamilan. Jadi dia seperti menunjukkan adanya tanda dan gejala kehamilan. Ya. Tetapi dia tidak hamil ternyata. Nah kita bisa menduga seperti ini. Tentu harus diperkuat dulu dengan data penunjang ya. Tadi kalau dia nggak ada tanda-tanda pasti kehamilan, tinggal nih sekitar apa nih? Oh mungkin sensisis apa itu? Nah, dia dijumpai tanda dugaan hamil, tetapi pada pemeriksaan dengan alat dan tes biologis tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Berarti dia hanya ini merasakan muntah, dia pusing, dia amenor. Nah, kemudian dia merasa oh saya hamil. Ada yang seperti itu. Mungkin karena terlalu lama menunggu kehamilan itu ya, sehingga seperti dia mensugesti diri sendiri, oh saya hamil. Oh tanda gejala hamil. Oh iya saya muntah, saya mual, saya pusing, saya tidak mens, berarti saya hamil. Ada yang seperti itu. Ada. Ya. Yang kedua, mungkin si ibu itu dia ada tumor atau miom. Ya. Terdapat pembesaran uterusnya juga membesar, tetapi tidak disertai tanda gagal kehamilan. Kembali lagi tadi, kalau ada seorang perempuan datang ke dokter objek perutnya besar, langsung kamu hamil ya Bu. Loh, aku itu tumor kok, saya itu punya miom kok malah dibilang hamil. Ya, hati-hati ya. Biar bentuk pembesarannya itu tidak merata. Kadang terjadi perdarahan yang banyak pada saat menstruasi, meskipun mens tetapi perutnya membesar karena di situ ada miom. Ya. Yang ketiga, kemungkinan juga mungkin si ibu ini dia kista ovari. Di situ pembesaran perutnya ada, tetapi tidak ada tanda kehamilan juga. Bahkan besarnya itu melebihi usia kehamilan, misalnya 24 minggu itu kalau hamil di TF-nya berada di setidi umbi tikus atau pusat, nah dia lebih besar ya.
tidak bisa keluar vagina. Ya, di situ menumpuk terus. Bayangkan kalian menstruasi 1 minggu, itu kan darahnya banyak ya. Nah, itu dia berbulan-bulan tidak menstruasi. Jadi waktunya dia sudah menarche, ya dia sudah mens, sebenarnya mens, tetapi darah menstruasinya tidak bisa keluar. Dan keluhan apakah yang lazim terjadi pada saat masa kehamilan? Biasanya apa? Ibu-ibu itu yang ada pada ngomong apa? Sakit pusing. Pada saat kehamilan. Pusing lagi. Pusing. Mual. Terus? Apa lagi? Perdarahan. Ya kan ada perdarahan bercak atau sedikit. Nah, pada saat negasi, nah itu kita lihat di sini yang pertama yang sering terjadi yaitu mual karena disebabkan kerendahan hormonal peningkatan hormon estrogen, tingginya meningkat, kolesterolnya meningkat, gula darahnya rendah karena tidak doyan makan, ya kan, sehingga gula darahnya turun. Kemudian kelebihan asam lambung karena tidak ada makanan yang masuk. Kalian saja kalau sudah jam 11, wah, asam lambung mulai meningkat ini, sehingga harus diberi makan karena memang waktunya makan. Kalau ibu hamil mual muntah nggak bisa masuk makan sama sekali, ya asam lambungnya meningkat, adanya rasanya mengecut, ya asam di mulut. Dan gerak peristaltik lambat. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya konstipasi juga, ya. Selain itu, ibu hamil terjadi perubahan metabolisme. Bagaimana cara mengatasinya? Ibu hamil, seorang perempuan datang untuk saya mengalami mual muntah. Nah, kapan ini? Bisa saja dia hanya mual di pagi hari, mungkin sepanjang hari, ya kan? Hindari bau atau faktor penyebab. Nah, kadang ibu hamil ada yang tiba-tiba dia tidak suka aroma tertentu, termasuk tidak suka aroma suaminya. Nah, mau bagaimana lagi, ya sudah suaminya meninggal dulu karena menyebabkan si ibu ini mual, ya. Nanti kalau lagi sama seperti itu, nanti suaminya cari yang lain. Tapi itu juga gak diminta, memang begitu, ya. Atau malah dia sukanya sama aromanya tetangga. Nah, itu ya. Kemudian makan porsi kecil tapi sering, ya. Makanya mungkin 2 sendok, 3 sendok. Kalau sekaligus itu biasanya makannya 20 sendok. Itu mungkin bisa dibagi gitu, ya. Mungkin 5 sendok, nanti lagi. Kalau biasanya kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, atau 4 kali tambah malam. Ini maka dia frekuensi makannya lebih sering, tetapi porsinya sedikit, ya. Ya, hindari makan berminyak dan berbumbu kuat. Contohnya apa? Mie, nasi padang, ya. Enak banget ini, berlemak, berminyak, dan bumbunya ini menyengat kuat. Itu yang menggugah selera makan kalau tidak mual muntah. Itu kalau kita, ya. Tapi kalau ibu hamil selama dia tidak mual muntah juga masalah. Dia mau makan nasi padang, mau makan nasi Kalimantan, gitu saja. Jadi dalam evaluasi atau leopard ini ada 4, ya. Nomor 1 tujuannya adalah untuk menentukan TFU. Dari TFU kita bisa menghitung usia kehamilan dan bagian apa yang ada di dalam jandus. Kemudian nomor 2 ini untuk mengetahui bagian tubuh janin apa yang berada di kanan dan kiri perut ibu. Evaluasi yang ketiga atau yang ketiga ini adalah tujuannya untuk mengetahui bagian yang ada di bawah perut ibu. Selain itu untuk mengetahui bagian ke bawah ini sudah masuk atau belum, ya. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui seberapa jauh bagian ke bawah janin ini masuk ke prenatal. Dan pengukuran TFU, nah ini tadi kalau pakai leopard pakainya per 3an janin, ya. Kalau menurut leopard, jadi leopard itu adalah seorang ahli kebidanan, ya. Jadi itu nama orang, pakainya per 3an janin. Kemudian kalau menurut McDonald, ya kan beda lagi, ya kan? Menurut McDonald ini untuk menilai umur kehamilan dilakukannya memakainya metrin, ya. Jadi kalau nanti kalian leopard itu pakainya pertigaan. Kalau mau pakai secara McDonald pakainya metrin, ya. Nah, pengukuran paling
bagus. Jadi kalau yang melakukan pengukuran jangan ditekan banget ya, ditekannya sedikit saja. Nah, kemudian setelah kita dapat pengukuran secara McDonald, nanti kita bisa menghitung TBC. Itu ceritanya ya. Jadi kalau Leopold itu nggak pakai metrik. Kalau pakai metrik menurut karena kita mau menghitung TBC. Kemudian mendengarkan BCJ ini bisa didengar pada akhir bulan kelima, tergantung dari alat apa nih yang kita gunakan. Nek kamu pakainya Limek, ya belum dengar, ya pakai USG sudah kelihatan ya. Kemudian frekuensi normalnya 120 sampai 160 ya. Cara menghitungnya dihitung mulai detik pertama sampai dengan detik ke-60. Berarti kita menghitungnya 60 detik atau 1 menit penuh. Ya, itu yang paling oke. Dan aku harus memperhatikan iramanya. Beda. Mungkin ada yang teratur nih. Tek 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 tek. Itu kan dia teratur. Atau mungkin ya dia berhenti. Kemudian lagi. Nah, itu menunjukkan mungkin ada kelainan pada jantung. Ya. Makanya kan ada di situ reguler, irreguler. Nah, itu dilihatnya dari irama. Dan USG, paling bagus nih USG bisa dilihat kantung prestasinya ada apa enggak. Kalau kita palpasinya nggak bisa, lihat. Kalau palpasi saja kita bisa memalpasi organnya pada usia kehamilan ke 28 minggu, baru kita bisa tahu. Tetapi kalau USG mulai dari sudah ada kantung prestasinya, toh itu sudah kelihatan. Janinnya pasti. Kemudian tali pusatnya juga bisa dilihat, tali pusatnya panjang, tali pusatnya pendek, tali pusatnya mungkin simpul. Nah, itu bisa kelihatan. Dan membran atau cairan amnion kan ada keruh, ada jernih, mungkin bercampur darah, bercampur mekonium, itu bisa dilihat dari USG. Kalau kita sebagai bidan melihatnya pas kapan? Pas dia keluar, ketubannya sudah pecah. Kemudian plasentanya, nah itu bisa kelihatan juga. Jadi plasentanya di mana nih nempelnya? Apakah di bawah, apakah di tengah, atau mungkin di bungkus, di belakang, di depan, itu kelihatan. Kalau kita palpasi nggak bisa. Kita nggak bisa palpasi terus, oh plasentanya di bawah ini, nggak bisa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bisa dilihat kalau ada keadaan patologis, mungkin si jaringnya ini pertumbuhannya tidak normal atau ada cacat. Oke, itu materi dari saya hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tanya nggak tuh? Enggak. Nah, yang mau tanya tak tanya. Tadi kalau di tespek itu merupakan tanda kemungkinan hamil, ya kan? Di tespek usia kehamilan dia sudah telat berapa minggu? Maksudnya kelihatan itu mulai kehamilan 16 minggu ya, 3 atau 12 minggu itu baru kelihatan. Itu pun kurang biasa ini nggak kelihatan, ya kan? Gitu. Tapi kalau kita periksa, kita palpasi, nah kita mungkin di situ bisa dari teman-teman. Nah, yang paling memvalidkan apa? USG. Nah, jadi PP tes positif itu merupakan tanda kemungkinan hamil. Seperti tadi misalnya contohnya mulai dari dosa ya hamil tetapi nggak ada janinnya atau janinnya tidak berkembang. Kita juga agak repot sih ya menyampaikan ke ibu. Kata Bu Bidan itu saya hamil kok. Loh kok nggak ada janinnya? Nah, nanti terus mereka dihubungkan dengan apa mitos ya kan? Oh lagi ini pasar, namanya janinnya hilang. Nah, ada juga mitos yang seperti itu. Iya. Padahal memang dari awal itu tidak ada janinnya. Ya. Ada lagi? Kemarin kan itu workshop itu ada soal ibu datang ke TPNB itu dengan diberikan perkataan itu tidak akan tepat dan lebih dari lucu atau di sisi panjang lucu kan kalau insisi yang melakukan siapa? Kecuali di situ soalmu orang tindakan bidan ya, tindakan bidan berarti yang dilakukan bidan apa nih? Kalau penata laksanaan bisa ya, dia datangnya kemana? Kalau di TPNB tetap rujuk.
Demikian video pembelajaran yang saya sajikan. Semoga memberikan pengalaman dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.